Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5981. Pukul 12 pagi. Isabel Uriaga memegang tablet di tangannya. Mengambil napas dalam-dalam. Dan membuka pintu ruang tunggu. Di dalam gerbang, Lloyd Bowles meletakkan tangannya di lutut dan tertidur dengan kepala menunduk. Rambutnya yang disisir rapi kini berantakan. Mendengar langkah kaki, dia mengangkat kepalanya, melirik Isabel Uriaga dengan mata merah, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Putriku telah diselamatkan." Isabel Uriaga memiliki ekspresi jelek, dan berkata dengan tegas, "Wakil Presiden Bowles, rumah sakit kami telah melakukan yang terbaik, tapi 3 skema telah diteliti. Dan kemungkinan keberhasilannya adalah tidak lebih dari 30%. Kami tidak berani melakukan apapun dengan santai. Kami tetap menyarankan Anda mengundang ahli yang baik medis dan ahli seni bela diri untuk menyelesaikannya." Lloyd Bowles berkata dengan dingin. "Apakah Anda tidak akan mengundang mereka?" Isabel Uriaga tersenyum masam dan berkata, "Kami mengundang. Tetapi begitu saya mendengar tentang situasi wanita Anda, orang-orang itu berhenti datang. Mereka semua mengatakan bahwa mereka tidak yakin menyelamatkan orang kembali. Daripada membuang-buang waktu dan kesempatan berharga kita mungkin juga katakan saja tidak. Jadi, apakah kamu tidak melakukan apa-apa?" Lloyd Bowles berbicara perlahan. Tetapi pada saat ini, dia berubah menjadi tanpa emosi robot sama sekali. Dan ada aura dingin di setiap kata yang dia ucapkan. Isabel Uriaga tersenyum pahit. "Wakil Presiden Bowles, yang bisa kita lakukan hanyalah memberi tahu semuanya dengan jujur. Lagi pula, tingkat medis kita di luar tembok besar seperti ini. Kalau tidak, kamu pindah ke rumah sakit. Saya sudah menghubungi Walsing First Medical College. Pergi ke sana. Mungkin ada kesempatan. Sekarang terbang ke Walsing." Lloyd Bowles tampak kedinginan. "Bahkan jika Anda mengambil penerbangan tercepat, itu akan memakan waktu 6 jam untuk pergi ke Walsing. Dalam 6 jam ini, apapun bisa terjadi dalam penerbangan. Dan dibutuhkan setidaknya 30 jam untuk naik rel dan kereta api berkecepatan tinggi. Kamu mengolok-olok kehidupan putriku. Limbah. Sekelompok sampah. Biarkan saya memberitahu Anda. Saya telah mengirim orang untuk mengundang beberapa master dari kedua medis dan seni bela diri. Mereka akan tiba siang hari ini. Sebelum itu, saya ingin Anda memastikan putri saya baik-baik saja. Dapatkah engkau melakukannya?" Mendengar ini, Isabel Uriaga menghela napas lega, dan kemudian berkata dengan lembut, "Dimengerti. Kami pasti akan memastikan keselamatan putri Anda selama ini, waktu. Dan saya percaya bahwa Wakil Presiden Bowles secara pribadi mengundang para ahli untuk datang. Pembantu itu akan aman dan sehat." Bagi Isabel Uriaga, kalimat ini setara dengan membebaskan dirinya sendiri. Lagi pula, meskipun situasi Flor Bowles buruk sekarang, tidak terlalu buruk bahwa dia akan langsung mati. Bertahan sampai siang. Hanya 12 jam. Harus bisa melakukannya. Tapi mendengar ini, wajah Dulce Bowles menjadi sedikit gelap. Dia terlalu mengenal kakaknya. Karena kakak tertuanya tidak mau menggunakan energi dan koneksi dari klan Bowles di barat laut. Sebagian besar yang disebut master dari apa yang disebut kultivasi ganda obat dan seni bela diri yang bisa dia undang tidak sebanding dengan Harvey York. Bagaimanapun,
Dulce Bowles tahu dalam hatinya bahwa Harvey York adalah dewa perang. Dalam situasi seperti itu, akan menjadi yang terbaik bagi Harvey York untuk mengambil tindakan. Begitu dia memikirkan ini, dia mengabaikan pikiran Lloyd Bowles, berdiri tiba-tiba, dan meninggalkan rumah sakit dengan cepat. Setengah jam kemudian, Dulce Bowles datang ke pintu villa nomor 1 di Tianti Gunung. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan mengulurkan tangan dan membunyikan bel pintu. Bab 5982. 10 menit kemudian, Harvey York duduk di kursi belakang Toyota Dulce Bowles Alphard. Baru saja, Dulce Bowles memberitahu Harvey York semua yang terjadi, termasuk hubungannya dengan Lloyd Bowles, bagaimana Flor Bowles terluka, dan bagaimana situasi saat ini. Harvey York belum pernah melihat Flor Bowles sama sekali, tapi dia bisa menebak dengan jari kaki. Mungkin ada jejak tindakan klan bumi di balik insiden ini. Adapun apakah Jimer Charlier putra Buddha ingin pamer, atau apakah Nu putra Buddha ingin mengusir harimau dan melahap serigala, bukti diperlukan. Untuk Harvey York, Flor Bowles tidak sengaja terlibat dalam masalah ini, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi karena Dulce Bowles datang untuk memohon, dia harus memberinya wajah. Mobil itu sangat cepat, dan setelah 10 menit, Harvey York dibawa ke rumah sakit rakyat pertama di luar tembok besar. Dulce Bowles tidak membawa Harvey York ke ruang VIP untuk bertemu Lloyd Bowles untuk menghindari konflik lebih lanjut, tetapi membawa Harvey York keluar dari intensif unit perawatan untuk melihat. Harvey York menyipitkan mata pada gadis cantik berwajah pucat yang terbaring di rumah sakit tempat tidur. Ekspresinya tidak banyak berubah. Tuan Muda York, saya tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Dan kakak tertua saya tidak memiliki wajah yang baik untuk Anda, sehingga untuk berbicara. Tapi kakak tertua saya seperti ini. Tuan York, Perdana Menteri Anda bisa menendang perahu di perutmu. Orang dewasa tidak peduli dengan penjahat. Saya harap Anda dapat membantu menyelamatkan keponakan saya. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku bersedia membayar berapapun harganya. Harvey York tersenyum dan berkata, Nyonya Benedetti, karena Anda berasal dari Longman, Anda memanggil saya Tuan Muda lagi. Dan seseorang juga mengalami kecelakaan di kami. Aula seni bela diri Longman. Tidak peduli apa alasannya. Saya menerima begitu saja. Terima kasih kembali. Mendengar kata-kata Harvey York, Dulce Bowles bersemangat. Dan kemudian memberi isyarat bagi staf medis untuk membuka pintu dan membiarkan Harvey York masuk dan menikmati lihat. Harvey York berjalan ke sisi Flor Bowles, mencubit pergelangan tangannya, dan memegang gerbang nadi sebentar. Lalu berkata ringan, ini membantu. Itu bukan masalah besar. Dulce Bowles sebahagia seorang gadis kecil. Tuan Muda, seberapa yakin Anda? Harvey York tersenyum. Jika saya bergerak, saya secara alami 100% yakin. Mendengar ini, sebelum Dulce Bowles menjawab, dia mendengar pintu terbuka dengan suara berderit. Kemudian terdengar suara acuh tak acuh dan dingin. Apakah anak muda zaman sekarang makan bawang putih setiap hari? Sangat keras. Harvey York dan Dulce Bowles tanpa sadar menyapu, dan melihat Lloyd Bowles dan Isabel Uriaga masuk bersamaan. Jelas, mereka seharusnya mendapatkan berita dari staf medis dan bergegas secepat mungkin. Dulce, sejak kamu menjadi penanggung jawab cabang ini di luar Longman, kamu telah bertindak semakin jahat. Bukankah sudah kukatakan, abaikan pembohong ini. Kamu masih menganggapnya menipu. Kamu tidak menganggapku serius. Pada saat ini, Lloyd Bowles memiliki ekspresi muram dan marah di wajahnya. Dulce Bowles menggigit bibirnya yang tidak berdarah saat ini dan berbisik, Saudaraku,
Keluargaku masih muda. Karena itu, dia melirik Harvey York tanpa sadar. Dan kemudian, cepat berubah pikiran. Kami, seni bela diri Master York, sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa di luar seluruh benteng, tidak ada master seni bela diri yang lebih kuat dari dia. Saya percaya bahwa selama dia mengambil tindakan, Floor Bowles dapat diselamatkan langsung. Dan, katanya, dia 100% yakin. Ketika sampai pada ini, Dulce Bowles memasang ekspresi tegas di wajahnya. Jelas dia tidak meragukan Harvey York. Bab 5983. Isabel Uriaga, yang tidak pernah berbicara, tiba-tiba melambaikan tangannya untuk berhenti kata-kata Dulce Bowles. Lalu dia melangkah maju dengan sepatu hak tingginya. Taruh dia tangan di dadanya. Dan berkata dengan dingin, "Pria kecil, seberapa yakin menurutmu kamu bisa menyelamatkan seseorang?" Harvey York berkata ringan, 10%. Potong. Anak muda zaman sekarang. Masing-masing dari mereka terburu-buru. Tidak mau melakukan hal-hal yang membumi. Dan hanya akan sombong. Wajah Isabel Uriaga penuh dengan penghinaan dari atas. Dia menunjuk hidungnya di Harvey York dan terus berbicara. "Kami telah meneliti rumah sakit rakyat pertama di luar Agung Tembok. Dan hanya ahli kedokteran dan seni bela diri yang harus mengambil tindakan untuk memiliki tingkat kepercayaan tertentu dalam perawatan. Saya telah menghubungi banyak master seni bela diri terkenal saya sendiri inisiatif. Tetapi ketika mereka mendengar tentang situasi ini, semua orang mengira mereka tidak yakin dan tidak berani malu. Dan kamu, seorang pria kecil yang bahkan tidak menumbuhkan rambutnya, berani meniup udara ini. Apakah kamu pikir kami adalah kucing dan anjing di pinggir jalan? Jika kamu tertipu hanya dengan beberapa kata, kamu akan percaya. Jika kamu memiliki kemampuan seperti itu, kamu akan menyapu dunia seni bela diri di luar tembok besar di masa lalu. Dan mungkin Anda akan memiliki reputasi besar di seluruh negara H. Sayang sekali aku tidak memiliki kesan apapun padamu. Jadi saya bisa berpikir bahwa Anda adalah seorang penipu." Untuk Isabel Uriaga saat ini, dia sangat berharap seseorang dapat menyelamatkan mangkuk bunga. Tapi masalahnya adalah, dia tidak berani membiarkan orang-orang yang kurang dikenal ini menyelamatkan orang dengan santai. Lagi pula, tujuannya saat ini adalah untuk menggantung hidup Floor Bowles. Jika Floor Bowles mati karena tembakan Harvey York, siapa yang bertanggung jawab ini? Jadi pada saat ini, semakin arogan Harvey York berkata, semakin percaya diri dia, semakin Isabel Uriaga ingin menekan Harvey York. Kalau tidak, bukankah itu akan terlihat seperti dia tidak berguna dan sampah? Staf medis yang mengikuti Isabel Uriaga memiliki hidung alih-alih hidung dan mata, bukan mata. Mereka memandang Harvey York dengan jijik. Semua orang berpikir bahwa orang ini benar-benar membuat pikirannya kacau. Itu normal bahwa Anda tidak memiliki kesan tentang saya. Harvey York berbicara dengan ringan. Lagi pula, lingkaranku bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami dan hubungi. Mendengar bahwa Harvey York akan meledak ke langit, Isabel Uriaga berkata dengan dingin, "Ini sangat arogan. Katamu, bagaimana kamu akan menyelamatkan orang? Nafas batin mana yang ada di tubuh Miss Bowles dulu? Bagaimana kabarmu melindungi hatinya?" Harvey York tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu begitu bertanggung jawab. Aku hanya tekan napas dalam di tubuhnya langsung menjadi satu. Dengan cara ini, tidak hanya nafas dalam di tubuhnya tidak akan menjadi liar, tetapi dia budidaya seni bela diri juga akan meningkat tajam. Ini adalah berkah tersembunyi untuknya. Tekan kepentingan internal menjadi satu." Isabel Uriaga tertegun sejenak, lalu mencibir. "Kamu pikir kamu siapa? Generasi Dewa Perang, dan memeras kepentingan internal menjadi satu. Kamu pikir itu Mi?
Kamu bisa menekannya jika kamu mau. Sangat konyol berpura-pura tidak mengerti. Dan berbicara sembarangan. Sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menembak. Jika Anda berani menyakiti Nona Bowles sedikit pun, saya akan melaporkan kepada pejabat untuk menangkapmu segera. Saat berbicara, Isabel Uriaga memandang Lloyd Bowles dengan pandangan memuji. Wakil Presiden Bowles. Orang ini jelas pembohong. Kamu harus mantap. Jangan biarkan dia main-main. Dan kami para malaikat berbaju putih akan memastikan bahwa kamu dapat hidup sampai jam 12 siang hari ini. Mendengar kata-kata Isabel Uriaga, semua staf medis lainnya juga setuju. Lagi pula, jika Flor Bowles bisa hidup sampai jam 12 siang, mereka tidak bertanggung jawab. Bab 5984. Ketika Dulce Bowles mendengar kata-kata Isabel Uriaga, dia hanya bisa berkata dengan dingin, "Isabel Uriaga, kamu tidak lebih dari seorang dokter. Apakah kamu tahu seni bela diri? Setiap baris seperti gunung. Jangan berpura-pura mengerti di sini." Isabel Uriaga berkata dengan dingin, "Meskipun saya tidak tahu seni bela diri, saya tahu caranya lihat orang. Orang seperti dia adalah pembohong tidak peduli bagaimana kamu melihatnya." Dulce Bowles dengan cepat berkata, "Saudaraku, kamu harus percaya padaku. Anak muda kita Tuan York." "Cukup." Lloyd Bowles berbicara dengan ekspresi muram pada saat ini. Dan dia menetap dunia dalam satu kalimat. "Saya tidak perlu Direktur Uriaga untuk mengingatkan saya. Saya juga tahu bahwa orang-orang suka Harvey York tidak bisa dibiarkan menembak sesuka hati. Saya tidak percaya bahwa seorang pemuda memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak akan memberikan hidup putri saya kepada seorang anak laki-laki berbulu yang muncul dari tidak kemana-mana. Terutama ketika saya ingat bahwa Harvey York telah memberikan hadiah dari rumah sebelum. Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putrinya, bukankah hubungan antara dia dan Harvey York menjadi lebih tidak jelas?" Karena itu, Lloyd Bowles memandang Harvey York dengan dingin dan berkata, "Wah, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkan kepercayaan saudara perempuan saya, namun, aku akan memberitahumu dengan jelas di depanmu hari ini. Saya, Lloyd Bowles, tidak ingin memiliki hubungan setengah uang dengan Anda. Tidak akan ada di masa lalu. Tidak akan ada sekarang. Dan tidak akan ada di masa depan. Jangan mencoba menjual kebaikanku di sini dengan menyelamatkan putriku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan bilang aku tidak tahu kekuatanmu. Bahkan jika kamu benar-benar seorang seni bela diri Tuan, kamu tidak memenuhi syarat untuk tampil di panggung seperti itu. Kamu masih muda dan tidak mengerti kebenaran bahwa ada orang di luar orang dan ada surga di luar. Jangan bicara tentang God of War yang legendaris. Pergi saja ke Longmen untuk mencari murid. Dan aku bisa mengalahkanmu di semua tempat. Itu dia. Apakah kamu masih berpura-pura? Ayo pergi. Jangan malu di sini. Tuan yang saya undang secara khusus dari Galicia akan segera datang. Karena itu, Lloyd Bowles memberi isyarat. Memberi isyarat kepada Dulce Bowles untuk singkirkan Harvey York. Dulce Bowles mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tidak bisakah kamu memilih untuk percaya? Saya sekali, aku memberitahumu. Dia, persetan." Lloyd Bowles berbicara dengan dingin. Isabel Uriaga juga memandang Harvey York dengan dingin dan berkata, "Anak muda, pergi keluar. Jangan terus malu. Rumah sakit kami tidak menerima orang-orang seperti Anda." Memahami, Harvey York melambai pada Dulce Bowles, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Setelah itu, dia mengabaikan teriakan Isabel Uriaga, tetapi menatap Lloyd Bowles dan berkata dengan ringan, "Wakil Presiden Bowles, jujur saja,
Jika Anda tidak memperhitungkan malam ini, milik Miss Flor Bowles cedera ada hubungannya dengan situasi baru-baru ini di luar tembok besar. Dia dianggap sebagai penderitaan yang tidak bersalah. Selain memberikan wajah Bu Benedetti, aku tidak akan datang. Lagi pula, orang sepertimu adalah orang yang merasa benar sendiri dan terlalu menghargai bulu untuk nama palsu langit biru di luar tembok besar. Tidak ada gunanya berhubungan dengan orang sepertimu. Jadi aku pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku masih punya satu hal untuk dikatakan. Jika putri Anda pada akhirnya akan mati, kebenaran diri dan ketidakmanusiawian Anda akan menjadi penyebab terbesar kematiannya. Setelah mengatakan ini, Harvey York berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia akan untuk meninggalkan gerbang, dia berhenti, dan kemudian berkata dengan ringan, "Saya akan mengingatkan Anda lagi, dan ini yang terakhir. Jangan bicara tentang tembok besar dan gurun. Di sepanjang musim panas, dan bahkan di seluruh dunia, satu-satunya orang yang bisa selamatkan putrimu adalah aku." Bab 5985. Mendengar ini, Lloyd Bowles tertawa marah. "Hanya kamu di dunia. Kamu benar-benar memiliki wajah," Harvey York berkata dengan ringan. "Karena master seni bela diri lainnya adalah berlatih seni bela diri. Dan aku, kepala keluarga Bobai, merangkul semua sungai. Dan putrimu situasinya agak mirip. Hanya aku yang tahu betapa rumitnya situasinya. Mudah-mudahan, ketika saya berjalan keluar dari gerbang ini hari ini, Anda, Wakil Presiden Bowles, tidak akan menyesalinya seumur hidupku. Bagaimanapun, di dunia ini, semua obat dijual, tetapi tidak ada penyesalan obat-obatan." Menyesali. Lloyd Bowles tampak dingin dan tenang saat ini. Untuk seseorang Bowles, tidak ada penyesalan dalam kamus. Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak tertandingi dalam seni bela diri? Kamu adalah orang nomor satu di dunia. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah di sini dunia. Kamu tidak mengerti sama sekali. Ada apa dengan orang di luar orang? Dan ada hari-hari di luar langit. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tuan yang saya undang secara khusus semuanya dari atas aliansi bela diri negara H. Dan mereka semua adalah tokoh besar dalam seni bela diri dunia. Mereka, orang-orang ini mewakili puncak seni bela diri H negara kita. Hari ini, aku akan membiarkanmu membuka matamu. Jelas, untuk Lloyd Bowles, yang begitu percaya diri dan sombong. Dia tidak tahan kepura-puraan Harvey York di depannya. Hari ini, dia akan menamparkan wajah Harvey York tepat di depan semua orang. Pada saat ini, Sekretaris Lloyd Bowles bergegas masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Wakil Presiden Bowles, seseorang ada di sini. Beberapa master yang kamu undang ada di sini." Lloyd Bowles mendengar kata-kata itu dengan ekspresi gembira. Cepatlah. Untuk Lloyd Bowles, kali ini dia tidak menggunakan energi klan Bowles di barat laut, tetapi menggunakan koneksinya sendiri. Dia berpikir bahwa orang yang dia undang, meskipun bukan ahli top di dunia seni bela diri, benar-benar mengagumkan. Dia tidak hanya ingin orang-orang ini menyelamatkan putrinya, tetapi dia juga ingin untuk menamparkan wajah Harvey York. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Apakah kamu ingin terus dipermalukan di sini? Isabel Uriaga juga bangga pada saat ini. Dia melipat tangannya dan melirik Harvey York. Sangat menghina. Dulce Bowles tampak malu. Tetapi Harvey York tersenyum. Memberi isyarat acuh tak acuh. Dan berjalan ke gerbang. Siap untuk pergi. Lloyd Bowles dan yang lainnya juga bergegas dengan cepat. Segera, ke arah gerbang. Seorang pria berjas putih tang dengan tatapan abadi masuk. Saat dia melihat Harvey York, pria abadi itu tercengang.
Setelah itu, dia bahkan bergegas. Dengan ekspresi gembira, Tuan York. Mendengar gelar ini, Lloyd Bowles, Isabel Uriaga dan yang lainnya tercengang. Pasalnya pria yang muncul saat itu bernama Justin Walker. Dia adalah wakil presiden eksekutif cabang Longman Mordu saat ini. Dia tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kedudukan yang tinggi. Mengapa dia disebut Harvey York Master York? Harvey York mengangguk ringan dan berjalan keluar sesuka hati. Pada saat ini, wanita cantik lain yang mengenakan jubah seni bela diri muncul di pintu. Ketika dia melihat Harvey York, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia tampak bahagia. Tuan Muda York. Mendengar namanya adalah Tuan Muda York, Lloyd Bowles dan yang lainnya adalah tertegun lagi. Karena nama wanita ini adalah Danila Calvert, dan dia berasal dari Galicias. Aula Seni Bela Diri. Dia bukan hanya murid luar Istana Emas Galicia, tetapi juga kepala instruktur Balai Seni Bela Diri. Terlepas dari status atau kekuatannya, di dunia seni bela diri, itu sangat menakjubkan. Pada saat ini, pria cakep lain berjubah ungu dengan selusin murid masuk ke dalam. Bab 5986. Yang ini adalah salah satu tempat suci seni bela diri. Penguasa saat ini Desa Tianmen, Pangeran Sidu. Sebagai penguasa salah satu tempat suci seni bela diri, dan anggota dari Dewan Aliansi Bela Diri Negara H, Pangeran Sidu telah menjadi pusat perhatian dunia seni bela diri Country H baru-baru ini. Ketika dia melihatnya muncul, Lloyd Bowles tidak bisa tidak menyapanya. Namun, Pangeran Sidu, yang sangat arogan, tidak punya waktu untuk berpura-pura pada saat ini. Tapi dia menangkap Harvey York dari sudut matanya. Saat berikutnya, dia berguling dan merangkak ke Harvey York. Tuan Muda York, mengapa kamu ada di sini? Melihat bahwa Pangeran Sidu memiliki ekspresi berkaki anjing, ekspresi pada wajah Isabel Uriaga dan yang lainnya langsung lebih jelek daripada makan kotoran. Tidak peduli apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa tuannya Lloyd Bowles diundang melalui berbagai koneksi akan hormat di depan Harvey York. Harvey York tidak menyalahkan Pangeran Sidu dan yang lainnya, tetapi berkata dengan enteng, kerja keras. Bantuan Wakil Presiden Bowles jarang terjadi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan berjalan menuruni tangga. Pangeran Sidu, Danila Calvert, dan Justin Walker semua menurunkan tangan mereka di saat ini dan berkata dengan hormat, "Kirim Tuan Muda York." Otot-otot di wajah Lloyd Bowles melonjak liar, dan dia tidak bisa menahan diri berkata, "3. Mengapa Anda memanggilnya Tuan Muda York? Apakah dia mengenalmu?" "Saya tahu." Justin Walker berkata dengan bangga. "Tuan York adalah orang besar di Longman kami. Saya Wakil Presiden Eksekutif. Direkomendasikan olehnya." "Saya tahu." Danila Calvert tampak malu. "Tuan Muda York adalah pemilik nasional kami. Balai Seni Bela Diri. Dan dia memberi saya posisi kepala instruktur." "Saya tahu." Pangeran Sidu memiliki ekspresi berkaki anjing. "Tuan York adalah yang tertua saudara laki-laki. Dia menyelesaikan kekacauan di awal Desa Tianmen kita. Tanpa dia, saya tidak akan bisa duduk di tempat saya sekarang." Lloyd Bowles masih tidak mau mempercayainya. Dan kelopak matanya melompat dengan liar ke saat ini. Lalu keahliannya. Justin Walker berkata dengan kekaguman di wajahnya. "Saat itu, Tuan Muda York menamparku dengan tamparan." Danila Calvert berkata dengan wajah sedih. "Saya bahkan tidak bisa menghentikan Tuan Muda York memukul." Pangeran Sidu semakin menghela nafas. "Lakukan dengan Tuan Muda York. Saya tidak berani untuk meminjamkan saya nyali selama sehari." "Apa?" Mendengar kata-kata ketiganya, Isabel Uriaga dan yang lainnya semuanya berada di kekacauan. Dengan cara ini,
Harvey York adalah master seni bela diri sejati. Pada saat yang sama dengan Lloyd Bowles, Isabel Uriaga dan yang lainnya dipukuli dan bengkak, Harvey York sudah tiba di gerbang rumah sakit. Juliet Romero telah menunggu lama. Dan ketika Harvey York keluar, dia buru-buru keluar dari mobil, membuka pintu, dan membiarkan Harvey York naik. Harvey York mengambil sebotol soda dan membukanya. Setelah menyesap, dia berkata ringan, "Bagaimana penyelidikannya?" Juliet Romero menyalakan mobil, mengeluarkan dokumen dan menyerahkannya kepada Harvey York, dan kemudian berkata dengan lembut, "Seperti yang Anda harapkan, Tuan Muda York, ini materi memang terkait dengan Sekte Bumi. Orang yang menembak dan melukai Flor Bowles sekarang telah menghilang dari dunia, dan keluarganya tidak dapat ditemukan. Dan ada begitu banyak energi di luar benteng, hanya Sekte Bumi. Saya menduga bahwa orang-orang telah dikirim ke negara yang berperang, tetapi tidak ada bukti untuk saat ini." Chimère Charlier atau Putra Buddha. Harvey York berkata ringan, "Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah Putra Nu Putra Buddha. Karena dalam hal temperamen Chimère Charlier Putra Buddha, dia harus meremehkan untuk memainkan trik kecil ini." Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakan. Seperti kata pepatah, apa yang benar itu salah, dan apa yang salah itu benar. Mungkin. Apakah itu benar-benar Chimère Charlier Putra Buddha?" Bab 5987. Kalau begitu kita di sini. Juliet Romero tampak ragu-ragu. "Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak menghapus jejak itu. Dan tidak mendapatkan perhatikan. Kami sudah menemukannya." Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. "Kita dapat dengan mudah menemukan ini. Setelah Lloyd Bowles dan Dulce Bowles tenang. Sangat mudah untuk mengetahui alasan sebenarnya dari cedera Flor Bowles. Kami sekarang mendorong mereka untuk memeriksa. Dan mereka akan merasa bahwa kami sengaja menyembunyikan kebenaran. Bagaimanapun, temperamen Lloyd Bowles. Karena itu." Harvey York tertawa kecil. Juliet Romero tampak aneh. Dan Tuan Yorknya sendiri telah mencubit Lloyd karakter Bowles sampai mati. Lloyd Bowles masih ingin melawan Master York. Mimpikan itu. Ngomong-ngomong, bagaimana cedera Flor Bowles? Juliet Romero teringat hal lain. Harvey York berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa." Awalnya melihat ke Dulce Bowles wajah. "Saya siap untuk mengambil tindakan. Tapi Lloyd Bowles terlalu menghargai bulunya sendiri. Dia tidak akan membiarkan saya mengambil tindakan. Untuk saat ini, dia mengundang Pangeran Sidu dan yang lainnya untuk datang dan mengambil tindakan. Aku tahu kekuatan mereka bertiga. Meskipun tidak ada cara untuk menyelamatkan Flor Bowles, itu bukan masalah besar untuk membantunya bernapas lega. Untuk akhirnya, jika Lloyd Bowles datang untuk memohon kepadaku secara langsung, aku akan mempertimbangkan mengambil tindakan. Jika dia masih tidak bisa menahan diri, maka tidak ada yang bisa disalahkan. Meskipun saya ingin mengambil keuntungan dari Sekte Bumi yang menjijikkan, itu tidak untuk titik di mana aku tidak bisa melakukan sesuatu tanpa dia." Juliet Romero berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Muda York, jika Lloyd Bowles menyingkir, bagaimana dengan Sekte King Kong of Earth? Apakah ini akan membuat situasi kita lebih pasif?" Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Pertama, Lloyd Bowles pasti akan mengetahui bahwa masalah ini terkait dengan Sekte Bumi. Dalam hal karakternya, begitu dia mengetahui ini, bahkan jika keseluruhannya keluarga sudah mati, dia tidak akan pergi ke Sekte Bumi. Kedua, bahkan jika ada keadaan darurat, Sekte Bumi benar-benar mengambil tindakan. Tapi apakah itu seseorang dari Chimère Charlier The Son of Buddha atau seseorang dari Nu Putra Buddha?
pihak lain akan menemukan cara untuk menghancurkannya. Jadi, jalan ini tidak berfungsi. Juliet Romero berpikir sejenak dan berkata, ada seni bela diri lain tempat suci di Provinsi Gurun. Istana Vulture. Mereka tidak akan berenang di air berlumpur ini. Siapapun yang memiliki otak dapat melihat bahwa situasi di luar tembok besar itu seperti tong bubuk yang akan meledak kapan saja. Orang-orang di tanah suci seni bela diri tidak apa-apa berpura-pura menjadi memaksa pada hari kerja. Pada saat seperti itu, siapa yang akan keluar dan mencari masalah? Saya tidak bisa membantu Lloyd Bowles. Dan dia berkata sebaliknya. Jika Anda menyinggung Sekte Bumi, Istana Herring Roh tidak akan bisa hidup dengan baik. Harvey York menganalisis situasi dengan jelas dalam beberapa kata. Jelas. Sejauh menyangkut situasi saat ini, kekuatan yang memiliki kesempatan tertentu untuk menyelamatkan orang tidak akan dapat mengambil tindakan untuk berbagai alasan. Dari sudut pandang ini, tidak ada batasan. Dan hanya ada Harvey York yang bisa membuat tembakan terbuka dan adil. Keesokan harinya, setelah Harvey York sarapan, telepon bergetar. Setelah dia meliriknya, dia masih terhubung. Dan berkata dengan senyum tipis. Nyonya Benedetti, kenapa Anda memiliki nomor saya? Dulce Bowles, yang berada di seberang telepon, tercengang sesaat. Dan kemudian menghela nafas. Sepertinya kamu sudah menebak bahwa aku akan lakukan panggilan ini. Harvey York tersenyum dan berkata, bicaralah bisnisnya. Bab 5988. Dulce Bowles menarik napas dalam-dalam dan berkata, Pangeran Sidu dan yang lainnya melakukannya. Terbaik mereka kemarin. Pangeran Sidu bahkan mengeluarkan obat rahasia desa Tianmen untuk melindungi hati Flor Bowles. Namun, mereka tidak bisa menahan nafas dalam yang kacau di Flor Bowles tubuh. Sederhananya, hidup Flor Bowles telah diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Aku sudah memberi tahu kakak laki-laki tertuaku untuk membiarkan dia mengundangmu secara langsung. Tapi dia terlalu mencintai wajah. Dan dia tidak bisa menahan wajahnya apapun yang terjadi. Bahkan jika dia tahu, aku khawatir hanya kamu yang bisa menyelamatkan Flor Bowles. Harvey York menghela nafas dan berkata, terkadang, hidup seseorang dapat ditentukan oleh satu pemikiran. Aku masih mengatakan itu. Mungkin aku satu-satunya di dunia yang bisa menyelamatkan rakyat. Kau bisa bicara saat kau membutuhkanku. Saya pasti akan memberi Anda wajah Nyonya Benedetti. Harvey York mengubah topik sambil menstabilkan emosi Dulce Bowles. Omong-omong, Nyonya Benedetti, Anda menelepon hari ini. Bukankah itu satu-satunya hal? Harvey York tahu sedikit tentang karakter Dulce Bowles. Pasti ada hal-hal lain yang membuatnya menelepon dengan begitu sembrono. Dan 80% di antaranya ada hubungannya dengan Longman. Kalau tidak, dia tidak akan membuat panggilan ini untuk dirinya sendiri. Bahkan masalah Flor Bowles disebutkan dengan santai. Tuan muda benar-benar punya rencana. Dulce Bowles diam-diam menyanjung di sisi lain telepon. Memanggil tuan muda hari ini. Selain masalah Flor Bowles itu perlu dilaporkan. Ada satu hal lagi. Saya khawatir yang muda tuan membutuhkan bantuanmu untuk duduk. Duduk. Harvey York sedikit terkejut. Bagaimana dengan cabang Longman di luar tembok besar? Mungkinkah masih ada orang di luar tembok besar yang berani menyusahkan Longman? Itu tidak mencari masalah. Ini adalah proyek kerjasama yang dinegosiasikan sebelum. Suara Dulce Bowles sedikit tak berdaya. Awalnya, saya sendiri yang seharusnya bertanggung jawab atas insiden ini. Tapi saya benar-benar tidak bisa keluar dari rumah sakit. Putri saya Merari Benedetti tidak memiliki pengalaman. Saya khawatir dia akan menjadi tertipu secara tidak sengaja. Jadi,
Saya harap Anda akan mendukungnya di masa lalu, Tuan Muda. Dan tentu saja, Anda dapat duduk untuk memastikan kepentingan Longman kami. Mendengar bahwa topiknya adalah tentang Longman, Harvey York tidak banyak berpikir, tapi langsung setuju. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dalam 2 hari terakhir. Lebih baik pergi untuk melihat cabang di luar Longman. Bagaimanapun, sebagai salah satu dari 36 cabang di luar tembok besar, cabang itu di luar tembok besar ditakdirkan untuk menjadi bantuan besar baginya di luar tembok besar dinding. Tidak buruk untuk mengambil kesempatan ini untuk mengetahui latar belakang dan kekuatan cabang di luar tembok besar. Setelah menyapa Juliet Romero, Harvey York mengambil mobil dan menuju cabang di luar Longmansai. Segera, Harvey York datang ke halaman kecil dengan rasa sejarah. Halaman kecil ini harus menjadi produk dari era khusus. Meskipun mencakup area yang luas, gedung ini hanya setinggi 2 lantai. Pada saat ini, di pintu masuk cabang Longman, ada banyak mobil mewah diparkir. Dan banyak orang yang terlihat seperti preman memegang spanduk dengan karakter besar seperti penarikan dan pengembalian dana. Ada juga orang yang berdiri di atap mobil, memegang klakson dan berbicara dengan gamblang tentang cedera serius dan kematian floorballers. Banyak dari orang-orang ini telah bergabung dengan aula seni bela diri Longman cabang. Sekarang mereka semua ingin keluar dari Longman dan ingin sepenuhnya memotong hubungannya dengan Longman. Pada saat ini, gerbang cabang di luar tembok besar terkunci. Dengan sikap tenang. Tetapi pembuat onar ini tidak bermaksud berhenti di situ. Dan banyak orang menendang gerbang. Mencoba menendang gerbang terbuka. Bab 5989. Adegan seperti itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah Longman. Dan Harvey York hampir tahu dengan jari kakinya bahwa ini pasti tulisan tangan klan bumi. Terlebih lagi, adegan ini membuatnya semakin yakin bahwa orang yang tembakan adalah 80% Jimmer Charlier anak Buddha. Bagaimanapun, apa yang benar adalah salah. Dan apa yang salah adalah benar. Di mata semua orang, orang yang tidak akan pernah melakukan hal semacam ini cenderung untuk paling menyukainya. Di satu sisi, Jimmer Charlier sang putra Buddha dapat dengan sempurna mencapainya sasaran. Di sisi lain, Anda juga dapat menemukan kesempatan untuk melempar pot ke Nu putra Buddha. Dari sudut pandang ini, Lloyd Bowles seharusnya mengetahui kebenaran tentang trauma putrinya. Jika tidak, Jimmer Charlier sang putra Buddha tidak akan menembak secepat itu. Harvey York mengabaikan keributan di depannya, tetapi mengikuti instruksi yang dikirim oleh Dulce Bowles. Pergi ke pintu samping, dan membuat panggilan telepon. Setelah beberapa saat, saya melihat pintu samping terbuka sedikit. Dan kemudian Mayu Monroy bergegas keluar. Pada saat ini, Mayu Monroy memiliki ekspresi cemas di wajahnya dan merasa bersalah hati nurani. Melihat Harvey York, dia menarik napas lega. Dia tanpa sadar berkata, "Tuan Muda York, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu di sini juga?" Harvey York tidak menyangka Mayu Monroy muncul. Bukankah seharusnya kebenaran terungkap tentang cedera floorballers? Bukankah itu cukup untuk menjelaskannya dengan jelas? Untuk masalahnya, Mayu Monroy tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Muda York, semuanya tidak sesederhana yang kau katakan. Orang lama di luar cabang tembok besar. Karena Presiden Benedetti adalah terbaring di tempat tidur sepanjang tahun. Jadi interiornya tidak stabil. Beberapa wakil presiden selalu ingin berada di posisi itu. Tapi karena penekanan kuat Bu Benedetti, tidak ada yang berani melakukannya secara terbuka. Namun, kali ini Floorballers memberi kesempatan kepada para wakil presiden. Ini, hampir semua dari mereka tahu bahwa jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk menembak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk berada di posisi itu.
Tuan Muda York, jangan lihat keributan di luar. Semuanya di luar tekanan. Tekanan sebenarnya ada di dalam tembok luar. Mendengar ini, Harvey York tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika Dulce Bowles tidak berbicara dengan jelas, tetapi hanya mengatakan bahwa dia harus mendukung Merari Benedetti. Lagi pula, terus terang, dia adalah Tuan Muda Longman. Siapa yang akan menjadi presiden cabang-cabang di luar tembok besar? Salah satunya 36 cabang. Bukan masalah kata-katanya sendiri. Namun, sebagian besar wakil presiden ini telah menemukan seseorang untuk didukung mereka. Harvey York memikirkannya lagi dan berkata ringan. Jika tidak ada dukungan yang disebut wakil presiden ini, bahkan jika mereka diberikan keberanian untuk sehari, mereka tidak akan berani membuat masalah saat ini. Seharusnya ada. Mayu Monroy tersenyum masam. Bagaimanapun, untuk membantu kakak senior Merari Benedetti, aku bahkan membawa gelar keluarga Monroy kami menjadi menakutkan. Tapi orang-orang itu tidak takut. Harvey York mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu bertepuk tangan dan berkata, "Mari kita memimpin. Pergi dan melihat apa yang terjadi." Pada saat ini, di kantor presiden cabang di kantor pusat cabang di luar Longman, Merari Benedetti dengan pakaian olahraga ketat sedang duduk berlawanan dengan seorang pria yang mengenakan jubah seni bela diri hitam. Ada teh mengepul di depan mereka berdua, dan penjaga tinggi berdiri di belakang satu sama lain. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak tidak terlalu hangat. Jelas, mereka seharusnya berbicara satu sama lain. Tapi itu jelas tidak bagus. Namun, sebagian besar wakil presiden ini telah menemukan seseorang untuk didukung mereka. Harvey York memikirkannya lagi dan berkata ringan. Jika tidak ada dukungan yang disebut wakil presiden ini, bahkan jika mereka diberikan keberanian untuk sehari, mereka tidak akan berani membuat masalah saat ini. Seharusnya ada. Mayu Monroy tersenyum masam. Bagaimanapun, untuk membantu kakak senior Merari Benedetti, aku bahkan membawa gelar keluarga Monroy kami menjadi menakutkan. Tapi orang-orang itu tidak takut. Harvey York mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Lalu bertepuk tangan dan berkata, "Mari kita memimpin. Pergi dan melihat apa yang terjadi." Pada saat ini, di kantor presiden cabang di kantor pusat cabang di luar Longman, Merari Benedetti dengan pakaian olahraga ketat sedang duduk berlawanan dengan seorang pria yang mengenakan jubah seni bela diri hitam. Ada teh mengepul di depan mereka berdua, dan penjaga tinggi berdiri di belakang satu sama lain. Pada saat ini, suasana antara kedua belah pihak tidak terlalu hangat. Jelas, mereka seharusnya berbicara satu sama lain. Tapi itu jelas tidak bagus. Bab 5990. Pada saat ini, Merari Benedetti memandang pihak lain dengan dingin ekspresi, dan berkata perlahan, "Caesar Clark, meskipun Anda adalah wakil pertama presiden cabang kita di luar tembok besar. Tapi jangan lupa, lagi pula, kamu diterjunkan dari helm Longman. Terlepas dari kekuatan atau prestise, mereka semua biasa saja. Kamu masih ingin berada di posisi teratas. Idiot berbicara tentang mimpi. Aku memberitahumu. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk menyetujui persyaratanmu. Apakah kamu akan keluar sendiri? Atau orang-orangku mengusirmu?" Pria berjubah seni bela diri di sisi yang berlawanan tersenyum pada saat ini. Dia mengangkat kakinya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Merari Benedetti, mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan seperti itu? Karena kamu tahu bahwa aku diterjunkan dari atas. Kamu juga harus bisa untuk membayangkan seberapa luas jaringan dan energi saya di pucuk pimpinan. Longman, ayahmu. Kamu hanya sia-sia.
Dan kamu masih ingin terus menjadi presiden salah satu dari 36 bab. Itu tidak baik. Bagaimanapun, Longmen kita adalah salah satu dari 4 pilar negara H. Dan terkadang tidak bisa dihindari untuk bertarung dan membunuh. Orang lumpuh membawa kita ke puluhan ribu murid di cabang Longmen di luar tembok besar. Saya, wakil presiden pertama, tidak khawatir. Selain itu, kali ini, putri wakil presiden Bowles terluka di sini. Dan sekarang saya tidak tahu hidup atau matinya. Jika wakil presiden Bowles marah, siapa yang akan bertanggung jawab? Sederhananya, posisi presiden cabang saat ini di luar tembok besar adalah kentang panas. Saya, Caesar Clark, orang yang sangat baik, membantu Anda duduk bersama keluarga Benedetti, keluarga. Apa kau tidak menghargaiku? Apakah kamu masih ingin aku pergi? Omong-omong, suara Caesar Clark menjadi setengah tersenyum. Menjadi Hin yang strain. Merari Benedetti. Saya akan mengatakannya lagi. Dan ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, semua orang di keluarga Benedetti Anda harus mendelegasikan kekuasaan. Termasuk ibumu dan kamu. Selain itu, semua daftar nama anak-anak cabang di luar agung. Wall dan semua manual pelatihan semuanya akan ditransfer ke saya. Pada saat yang sama, keluarga Benedetti Anda akan mengirim surat lagi ke markas besar atas nama ayahmu. Mengatakan bahwa kamu sudah tua dan lemah, dan tidak kompeten. Dan Anda tidak cocok untuk terus menjadi cabang presiden. Jika hal-hal ini dilakukan, saya berjanji bahwa selain memberi Anda Benedettis keluarga sejuta tahun untuk menikmati hari tua mereka, saya juga dapat berkontribusi secara pribadi untuk mengirim Anda ke kota Hong Kong, sehingga Anda dapat hidup bahagia dan bahagia. Bagaimana? Tidak mungkin. Merari Benedetti menggigit giginya. Tidak. Kalau begitu kamu harus tahu konsekuensinya. Caesar Clark tersenyum. Agar tidak marah oleh wakil presiden Bowles. Saya khawatir 80% dari para murid dari cabang di luar tembok besar akan kembali. Beberapa wakil presiden juga akan bersama-sama melapor ke markas untuk melapor keluarga Benedettimu. Adapun saya akan mengumumkan kepada publik bahwa masalah Flor Bowles adalah masalah pribadi keluarga Benedettimu. Dan tidak ada hubungannya dengan longmen kami di luar cabang tembok besar. Singkatnya, meskipun secara relatif itu akan lebih lambat, tapi dalam keadaan ini, saya juga bisa membuat keluarga Benedetti Anda harus mundur dari panggung sejarah. Caesar Clark menyesap dari cangkir teh, menjadi lebih dan lebih tenang. Itu patuh, dan lebih baik keluar dari panggung sejarah. Masih tidak mendengarkan sama sekali. Biarkan aku menendang keluarga Benedettimu keluar dari pintu dengan satu tendangan. 2 jalan. Mana yang lebih bermartabat dan lebih indah? Anda harus jelas. Nona Merari Benedetti. Merari Benedetti mencibir. Mengancam saya. Persetan. Wajah Caesar Clark tenggelam. Merari Benedetti. Jangan berikan wajahmu. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.